Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyina hadza nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa subhanallahi mu'minin rahimakumullah. Mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat berkumpul kembali, diberikan kekuatan oleh Allah dan diberikan hidayahnya sehingga kita mampu berhadir di dalam kewajiban kita menjalankan salat subuh berjamaah disambung dengan mudzakarah. Semogalah apa yang telah kita capai ini Allah ganjar dengan pahala dan ampunan yang limpah, amin ya rabbal alamin. Pada hari ini tanggal 29 Januari bertepatan dengan hari Imlek Kyong Hi Facau Chin Tien Hao. Semoga yang merayakannya mendapatkan keselamatan dunia akhirat, amin. Maksudnya umat muslim yang merayakan. Kalau ada di sini ada yang keturunan Chinese, ya. Saya juga keturunan Chinese, Pak. Hari ini saya akan membawakan satu hadis saja dari Rasulullah SAW. Bunyinya begini. Innad dunya mal'unatun. Sesungguhnya dunia ini terlaknat. Dunia ini dilaknat oleh Allah. Jadi ad-dunya mal'unatun. Dunia itu dilaknat. Wa mal'unum ma fiha, dan dilaknat juga isinya dunia. Jadi dunianya sebagai dunia itu dilaknat, isinya pun dilaknat. Isinya apa aja, Pak? Isinya ada benda mati, ada kita-kita, ada hewan, semua dilaknat. Jadi Rasulullah ini ngasih berita yang mengejutkan. Innad dunya mal'unatun. Sesungguhnya dunia itu terlaknat, dilaknat oleh Allah. Wa mal'unum ma fiha, dan dilaknat apa-apa yang ada di dalam dunia ini. Illa, kecuali. Jadi barang dunia semua ini dilaknat kecuali 3. Apa aja 3 itu? Illa zikrullah, 1, zikir kepada Allah. Wa mawalah, 2, dan apa-apa pekerjaan yang mendekatkan kita pada Allah. 3, wa aliman au muta'alliman, atau pendidikan. Aliman itu guru, muta'alliman itu murid. Jadi semua barang dunia ini, pekerjaan dunia, kegiatan dunia, Allah laknat. Kecuali 3. Pertama, zikir kepada Allah. Kedua, barang-barang yang mengandung kedekatan pada Allah. Apapun, ketaatan pada Allah. Yang ketiga, aliman au muta'aliman, pendidikan. Termasuk pengajian seperti ini. Jadi kita ini alhamdulillah gak dilaknat. Tapi kalau bersamaan dengan kita ada kegiatan yang berdosa, laknat jatuh pada mereka, bukan pada kita. Amin. Ya, jadi ini ada informasi, saya ulangi lagi, dunia dan seluruh isinya itu Allah laknat. Kecuali 3, yaitu zikir pada Allah, zikrullah, wa mawalah, dan kegiatan yang mengandung ketaatan pada Allah. Dan yang ketiga, aliman au muta'aliman, pendidikan. Kiai, santri, dosen, mahasiswa, guru, siswa, dan seterusnya. Semua yang mengandung pendidikan Allah tidak laknat. Jadi ada 3 kegiatan di dunia ini yang tidak Allah laknat. Barusan masuk Bapak dosen, termasuk yang tidak dilaknat. Amin. Iya. Karena beliau aliman, mahasiswanya muta'aliman. Jadi begitu. Nah, tapi pada pagi ini 3-3-nya nggak akan saya bahas. Yang saya bahas adalah zikrullah. Zikir kepada Allah.
Barangkali bapak-bapak ada yang tahu makna zikir apa? Mengingat. Alhamdulillah. Jadi makna zikir itu ada 5. Ya, kalau orang disebut zikir pada Allah, bisa saja dia mengerjakan 5-5-nya, bisa saja cuma 1. Tapi saya akan uraikan makna zikir yang pertama, yaitu ingat. Ingat. Ingat pada siapa? Dalam Al-Baqarah 152 Allah mengingatkan, fadhkuruni azkurkum, maka ingatlah kamu padaku, aku akan ingat padamu. Washkuruli, dan bersyukurlah padaku, wala takfurun, jangan kamu kafir. Jadi ingat kepada Allah. Zikir yang pertama yang mesti kita lakukan adalah ingat, mengingat-ingat, atau bahasa Jawanya eling. Tuh Mbah Kasmo tahu tuh eling tuh. Eling, ingat pada Allah. Kapan kita mesti ingat pada Allah? Minimal 5 kali sehari. Minimal. Karena Allah berpesan dalam surat Toha ayat 14, Innani annallaha la ilaha illa ana. Ketahuilah sesungguhnya aku ini Allah, enggak ada Tuhan selain aku. Kata Allah begitu. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata li dzikri, dan didirikanlah salat untuk mengingat aku. Jadi salat 5 waktu Bapak tuh dalam rangka lagi mengingat Allah. Minimal 5 kali sehari. Kalau bisa mah bukan cuma di salat. Setiap sholat, setiap habis sholat, ingat sama Allah. Ingat bahwa kita ini punya Allah. Ingat bahwa kita ini hamba Allah. Posisi kita jangan lebih dari itu. Makanya Al-Hasyr ayat 19 berkata, wala takunu kallazina nasullaha fansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Janganlah kamu lupa pada Allah. Jangan lupa sama Allah. Sehingga nanti Allah akan menjadikan kamu fansahum anfusahum, lupa diri. Kalau udah kita dibuat lupa diri, kita nggak akan pernah bisa nikmat beribadah. Jadi ingat yang pertama, ingat sama Allah. Apa-apa Allah, apa-apa Allah. Nggak apa-apa, dibilang soalim nggak apa-apa. Yang penting kita ngandelin kehidupan kita pada Allah. Allahus Samad, Allah lah tempat bergantung. Jadi ingat pada Allah, jangan sampai kita lupa. Ingat pada Allah yang kedua, selain di sholat, juga kalau kita lagi berbuat kesalahan. Dalam Ali Imran 135 disebut orang-orang yang baik di hadapan Allah adalah walladzina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Dan orang-orang yang lagi berbuat keji, berbuat maksiat, kemudian dia tahu-tahu berhenti berbuat maksiat, ingat pada Allah. Fastaghfaru li dzunubihim. Kemudian dia mohon ampun pada Allah. Jadi kita dituntut ingat pertama pada Allah setiap detik kehidupan kita minimal 5 kali sehari di sholat. Yang kedua, ketika kita sedang berbuat fasik, berbuat jahat, berbuat maksiat, maka dituntut kita untuk buru-buru ingat pada Allah supaya mendapatkan ampunan pada Allah. Kemudian ingat pada Allah juga dikatakan kita ingat pada Allah kalau kita memberikan peringatan pada orang lain. Peringatan dalam bahasa Arab namanya zikra. Ya, fadzakir innama anta mudzakir. Maka berilah peringatan. Sungguhnya engkau hanya sekedar beri peringatan. Jadi kita ini kalau bisa selain ingat pada Allah sendiri, kita coba untuk memberikan peringatan pada orang lain supaya orang lain itu ingat sama Allah. Ya, ingat sama Allah, ingat sama Allah. Kita memberi peringatan. Itu ya. Itu makna zikir yang pertama. Makna zikir yang kedua adalah menyebut dengan lisan. Itu zikir. Kan Bapak sering bilang zikir habis sholat, subhanallah, itu zikir, menyebut nama Allah. Zikir yang kedua, zikrullah, menyebut dengan lisan. Dalam Al-Quran disebut begini, fa iza qadaitum manasikakum fazkurullah kazikrikum abakum. Setelah kamu selesai beribadah haji, maka berzikirlah menyebut nama Allah. Berzikirlah, ya. Jadi kita dituntut yang kedua dalam rangka zikir supaya kita nggak dilaknat Allah. Pertama, kita zikir dengan cara ingat pada Allah.
Yang kedua kita zikir dengan cara uzkurullah, menyebut-nyebut nama Allah. Ya, idza kana junuhul laili wa amsaitum fakupu ziyanakum fa inna syaitani tastasiru hina izin. Kalau kamu udah menjumpai waktu maghrib, maka jaga anak-anakmu jangan sampai mereka main-main di luar, karena setan sedang berkeliaran. Dan sebutlah nama Allah, sebutlah nama Allah. Jadi zikir yang kedua adalah menyebut nama Allah. Rasulullah mengajarin kita banyak sekali zikir-zikir menyebut nama Allah. Bahkan zikir-zikir menyebut nama Allah itu pahalanya berlimpah. Syariatnya juga ditentukan. Dalam Al-Ahzab ayat 41 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang beriman, berzikirlah kepada Allah, sebutlah nama Allah zikran katsira, dengan menyebut yang banyak, zikir yang banyak. Rasulullah menuntun kita zikir itu yang paling disukai oleh Allah ada 4. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dari mana aja kamu mulai nggak ada masalah. Misalnya orang lebih enak mulainya dengan Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, boleh. La ilaha illallah juga boleh. Yang penting itu sebut-sebut yang banyak, maka Allah akan memberikan pahalanya yang banyak. Atau Rasulullah menginformasikan zikir-zikir yang ringan di lisan tapi berat di timbangan Allah di hari kiamat, berat di mizan. Sakilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Bapak sering-seringlah menyebut subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu zikir-zikir yang Allah sukai. Lalu ada lagi, barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali sehari, maka akan dihapus 100 dosanya, akan ditambah 100 kebaikan, dan akan dilindungi oleh Allah dari pagi sampai sore ketika dia mengucapkan itu. Jadi banyak zikir-zikir yang Bapak bisa lakukan, bisa sebut. Selain tadi zikir yang bermakna ingat, maka ini zikir-zikir yang bisa disebut. Cari buku zikir dan doa sebanyak-banyaknya, isi waktu kita dengan zikir, dia jadi harta terbaik kita di hari kiamat. Rasulullah berpesan, afdalul malil khair, seutama-utamanya harta yang baik adalah lisanul zakir, lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini juga harus dibiasakan karena Allah janji dalam suatu hadis qudsi, Allah berpesan, Allah berfirman, ana jalisu man zakaroni, saya duduk mendampingi orang yang menyebut nama saya, kata Allah. Jadi zikir itu luar biasa khasiatnya. Kalau bisa zikir ini dibiasakan, kalau orang terbiasa zikir, maka insya Allah pada saat dia diambil nyawanya oleh malaikat maut, maka yang dia lakukan adalah sedang berzikir. La ilaha illallah, mati. Subhanallah, mati. Insya Allah kita dapat meraih husnul khotimah dengan cara berzikir ketika dicabut nyawanya. Amin ya rabbal alamin. Itu makna zikir yang kedua. Makna zikir yang ketiga adalah sholat. Zikir juga disebut dengan sholat, juga disebut dengan zikir. Ketika zikir, sholat disebut zikir ketika Bapak menjumpai satu ayat mengenai sholat Jumat. Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillahi wa dzarul baik. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu dipanggil untuk sholat Jumat, fas'au ila zikrillah, maka segeralah kamu kepada zikrillah, kepada sholat. Wa dzarul baik, dan tinggalkanlah jual beli. Jadi zikir bisa bermakna sholat. Wala zikrullahi akbar, dan sholat adalah zikir yang paling besar. Jadi sholat juga zikir. Sehingga kalau kita nanti sedang sholat, kita juga dalam makna bahasa disebut dengan sedang berzikir. Pertama berzikir itu ingat, kedua itu menyebut-nyebut, dan yang ketiga sholat. Ya, jadi segala aktivitas Bapak yang dalam sholat itu adalah disebut dengan berzikir kepada Allah. Kemudian zikir makna yang keempat adalah Al-Quran.
Allah berfirman, inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikra, zikra Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan kami yang menjaganya. Bahkan Quran dalam sebuah hadis disebut dengan zikrul hakim, peringatan yang bijaksana, zikra. Jadi Quran itu zikra. Nah, barangkali Bapak suatu saat nanti membaca Quran di rumah, baca Quran di masjid, tadarusan ketika Ramadan, maka Bapak juga bisa disebut dengan berzikir ketika itu. Baca Quran berzikir, sholat berzikir, menyebut nama Allah berzikir, dan yang keempat tadi adalah mengingat Allah berzikir. Terakhir, zikir maknanya adalah ilmu. Dalam sebuah ayat di dalam Quran Al-Anbiya ayat 7, Allah berfirman, "Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim." Dan tidak aku utus kamu Muhammad terkecuali sebelum kamu ada laki-laki yang kami berikan wahyu juga sepertimu. Fas'alu ahla zikri, maka tanyakanlah kepada ahli ilmu. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu enggak mengetahui. Ahla zikri disebut dengan ahli ilmu. Majelis zikri, majelis ilmu. Jadi zikri yang kelima adalah ilmu. Kalau Bapak suatu saat nanti misalnya berguru, mencari ilmu dunia ilmu agama atau Bapak hadir di pengajian, maka Bapak dihitung sedang berzikir kepada Allah. Itulah makna-makna zikir yang disebut, sehingga ada istilah dalam Al-Quran ahli zikri, ahli ilmu. Disebut juga ulil albab atau ulil absor. Ulil albab ini kerjaannya itu cuman berzikir, berfikir, berzikir, berfikir. Dalam Ali Imran disebut orang-orang yang ahli ilmu, alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dia selalu mengingat-ingat, remembering, memorinya bagus, ilmunya luas. Mengingat-ingat Allah dalam duduk, dalam berdiri, dan dalam berbaringnya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati, dan dia berfikir tentang penciptaan langit dan bumi. Jadi kalau Bapak menjadi ahli ilmu, menjadi orang yang berilmu, sama dengan Bapak ahli zikir. Jadi saya ulangi lagi, makna zikir itu ada 5, yang dimana kita harus mengetahui bahwa kalau kita melakukan 5 ini, kita masuk ke dalam orang-orang yang berzikir, dan masuk pula dalam orang-orang yang tidak dilaknat oleh Allah. Karena tadi dalil asalnya ad-dunya mal'unatun, dunia itu dilaknat, wa mal'unum ma fiha, dan dilaknat semua isinya, illa kecuali zikrullah, orang yang berzikir. Nah, orang yang berzikir ini kita uraikan, pertama orang yang ingat selalu pada Allah sehingga dia merasa diawasi oleh Allah. Kedua, orang yang berzikir menyebut-nyebut nama Allah. Ketiga, orang yang sholat, baik sholat 5 waktu maupun sholat sunnahnya, disebut juga berzikir. Keempat, orang yang membaca Al-Quran disebut juga berzikir. Dan kelima, orang-orang yang punya ilmu atau menekuni ilmu disebut dengan ahla zikri atau berzikir juga. Demikian, semoga ada manfaatnya. Usikum wa nasibi taqallah wa ta'atil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka forum untuk menambah atau mengkoreksi atau bertanya, saya persilakan. Ada mau bertanya? Pak Tri bertanya. Pak Trinya ke Cipanas, antar Putri. Baik, kalau tidak ada yang saya ditanyakan, kita lanjutkan di luar saja. Silakan Pak Putro. Mungkin kita kan saat kita bermain atau olahraga, mungkin itu kan spontan aja ucapkan Allahu Akbar gitu. Mungkin ada kesalahan atau kita nyemes Allahu Akbar nyangkut atau itu kira-kira gimana Mas? Boleh atau tidak? Sangat boleh. Jadi tidak ada larangan untuk menyebut-nyebut nama Allah dimanapun, asalkan nanti ada sedikit aturan dari Rasulullah, menyebut nama Allah itu dilarang pada saat sedang melakukan maksiat, kedua di toilet, di jamban itu. Yang lainnya silakan aja, boleh aja. Ini spontan. Iya, spontan ya.
bukan direncanakan supaya dibilang ulama gitu ya. Bukan. Masya Allah gitu. Kalau bisa memang melekat dalam diri kita menyebut nama Allah itu zikrullah. Jadi apa-apa juga Allah ya, Masya Allah, Subhanallah gitu. Misalnya ada orang ngasih kabar sama bapak sesuatu, saya lulus nih gitu, Alhamdulillah gitu. Jangan, cie mantap lu, jangan gitu. Tapi ada zikir kepada Allahnya gitu. Dibiasakan begitu Pak. Insya Allah ketika dicabut nyawanya kita dalam keadaan berzikir kepada Allah gitu. Dibiasakan, Allah bisa karena biasa. Gak apa-apa Pak, silakan aja. Itu baik kok. Gitu. Ada lagi Pak? Baik, kalau tidak ada mari kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.